Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Mr. Dwi. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang limit tak hingga fungsi trigonometri. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas limit tak hingga untuk fungsi aljabar. Nah, pada dasarnya cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri menuju tak hingga adalah sama dengan limit trigonometri menuju A, yaitu dengan cara metode substitusi langsung. Jika setelah disubstitusikan langsung menghasilkan bentuk tak tentu, masih ingat kan bentuk tak tentu? Iya, ada tak hingga kali dengan 0, kemudian 0 dikali dengan tak hingga, kemudian tak hingga per tak hingga, atau bahkan tidak dapat ditentukan. Maka digunakan manipulasi untuk memperoleh hasilnya. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, yuk kita bersama-sama lihat contoh soal berikut ini. Nah, sebelum kita membahas contoh soal, kita harus paham dulu tentang bentuk-bentuk dari limit tak hingga fungsi trigonometri. Nah, bentuk yang pertama adalah limit X mendekati tak hingga dari sin X per X itu akan menghasilkan 0. Kemudian limit X mendekati tak hingga dari cos X per X itu sama dengan 0. Ini diperoleh dari, ya, jika kita mensubstitusikan langsung akan mendapatkan 1 per tak hingga, maka akan menghasilkan nilainya 0. Nah, limit X mendekati tak hingga dari cos 1 per X. Ini berapa ya? Yuk kita lihat. Jika kita substitusikan secara langsung, ya, kita substitusikan nilai X mendekati tak hingga ke dalam soal, maka akan didapatkan bahwa cos, ya, X-nya kita ganti dengan tak hingga menjadi cos 1 per tak hingga. Kembali lagi ke bentuk yang di atas, 1 per tak hingga itu sama dengan 0, maka cos 0 itu nilainya 1. Nah, ada cara lain untuk menentukan nilai limit tak hingga kalau ketemu dengan bentuk tak tentu. Ya, bentuk tak tentu itu bisa tak hingga per tak hingga, kemudian 0 kali tak hingga, atau tak hingga kali 0. Nah, dengan cara apa? Ubah bentuk tak hingga menjadi bentuk terhingga dengan cara memisalkan bentuk 1 per X itu sama dengan Y. Jika kita misalkan 1 per X sama dengan Y, nanti asumsi kita bahwa X mendekati tak hingga akan berubah menjadi Y mendekati 0. Nah, kita akan coba masukkan ke dalam contoh soal sebelumnya, ya, yang kita gunakan dengan cara substitusi langsung tadi. Kita coba dengan cara pemisalan. Maka limit X mendekati tak hingga dari cos 1 per X. Kita asumsikan, kita misalkan bahwa seper X-nya itu adalah Y. Maka kita ganti seper X ini, kita ganti dengan Y menjadi limit cos Y. Nah, kalau di sini sudah kita asumsikan sebagai Y, maka bukan yang kita gunakan adalah X mendekati tak hingga, melainkan Y mendekati 0, maka Y mendekati 0. Nah, sehingga diperoleh bahwa kita masukkan Y-nya itu sama dengan 0 menjadi cos 0 sama dengan 1. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut ini. Di situ ada tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga dari sin 2 per X per sin 6 per X. Nah, apabila kita substitusikan secara langsung, maka akan menghasilkan tak hingga per tak hingga. Maka kita gunakan cara yang kedua tadi dengan cara pemisalan atau mengubah bentuk tak hingga ini menjadi bentuk terhingga. Oke, ya. Jadi kita misalkan bahwa 1 per X sama dengan Y. Jadi asumsinya adalah nanti jika ketemu X mendekati tak hingga, kita ubah Y mendekati 0. Jadi kalau sudah kita misalkan, yang kita ubah adalah Y mendekati 0. Sehingga diperoleh, ya. Nah,
Karena di sini kita asumsikan 1/X, maka kita ubah dulu 2/X ini menjadi 2 kali 1/X. 2 kali 1/X nanti akan menghasilkan tetap, yaitu 2/X. Ini hanya bentuk lainnya saja. Kemudian sin 6 kali 1/X, jadi nanti menjadi sin 6/X. Nah, dari sini biar kita mudah, bahwa 1/X-nya agak kita ubah menjadi Y, sehingga kita dapat limit sin 2 kali Y. Kemudian yang bawah sin 6 kali Y. Karena di sini sudah kita ubah 1/X sama dengan Y, maka kita gunakan pendekatannya adalah Y mendekati 0. Nah, ingat ya, ingat pada sifat dari limit terhingga fungsi trigonometri, bahwa limit X mendekati 0 dari sin AX per sin BX itu kita hanya menentukan nilainya dengan cara mengambil koefisiennya saja. Jadi di sini bisa kita lihat, kita ambil koefisiennya saja, yaitu menjadi 2/6. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/3, sama-sama dibagi 2. Berarti 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Jadi nilai limit dari soal tersebut bukan tak hingga per tak hingga, melainkan 1/3. Oke, mudah bukan? Ya, tentu mudah. Dan untuk lebih melatih pemahaman kalian, silahkan kerjakan tugas berikut. Tugasnya ada 2. Nanti silahkan dikerjakan. Kemudian saya akan menyiapkan filenya nanti di Google Classroom. Nanti silahkan lembar jawabannya diupload di Google Classroom untuk dikumpulkan. Batas pengumpulannya saya tunggu sampai pukul 21.00, jadi atau 9 malam. Jadi soal itu dikerjakan sampai batas waktu pukul 9 malam. Saya tunggu. Untuk itu, kegiatan hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian tetap semangat belajar matematika. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Stay at home.